Bentar. Halo, selamat pagi semuanya. Senang sekali di hari Minggu ini, hari di mana kita bisa berkumpul bersama keluarga. Saya akan menjadi bagian penting dari kebahagiaan teman-teman saya di Facebook untuk bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dengan berdiskusi sesuatu hal yang menarik. Ini tayangan yang sebenarnya yang kesekian kali dari ngaji Kristen Islam yang untuk episode kali ini ada topik yang sangat menarik, yakni judulnya adalah kisah hijrah. Saya takut sekali masuk gereja. Topik ini sebenarnya dilandasi oleh satu keinginan saya untuk berbagi ketakutan, berbagi cerita dan lain sebagainya. Kalau biasanya orang itu menganggap ketakutan itu adalah aib, tidak boleh diceritakan karena hal menurutku adalah sesuatu yang bersifat lemah, kelemahan dan kelemahan itu harus ditutupi, maka saya akan membalik seperti itu. Nah, salah satu bangunan yang sangat yang sangat ditakuti oleh banyak orang Islam itu adalah gereja, seperti itu. Karena doktrin kami kebanyakan adalah jangan dekat-dekat gereja, karena gereja adalah karena gereja merupakan sesuatu hal yang sangat menakutkan. Ini bagi saya yang menarik. Nah, saya akan undang dua orang yang menurut saya adalah adik saya yang sama-sama pernah punya cerita tentang bagaimana mereka saya ingin menyebutnya dredeg dan hampir mungkin terkencing-kencing mungkin ya, tetapi saya kira mereka akan bercerita sendiri dan saya juga akan undang dua orang yang kebetulan dua orang adik saya juga, teman saya yang yang gerejanya juga menjadi tempat dari dua orang ini yang mendapatkan pengalaman untuk berbagi ketakutan seperti itu. Nah, ini nanti akan menjadi hal yang sangat menarik menyangkut soal ini. Dan selamat datang Jihan dan juga Vina, apa kabar adik-adikku? Halo. Baik, Gus. Halo. Halo. Kalian nervous juga ya? Mbak Jihan. Sedikit sih. Kalian nervous juga? Ini adalah adik-adik saya. Yang pertama adalah Jihan, yang kedua adalah Vina. Vina lebih dulu mematahkan ketakutannya. Kalau tidak salah Jihan Vina waktu itu tahun berapa di GKJW Banyuwangi itu? 2017 kah? Betul. Kalau tidak salah. Tepatnya 2017. 3 tahun lebih 4 hari yang lalu, Gus. Serius itu? Serius. Karena final note itu, Gus, tanggal 10 Juni 2017. Oke. Kalau Jihan masih ingat kapan? Waktu Natalan kemarin ya, 2009 ya. Natalan, iya kemarin. Oh, waktu Natalan kemarin. Seperti itu ya. Oke. Ini yang menurut saya menarik terkait dengan soal ini gitu kan. Vina, bisakah kemudian apa yang kamu rasakan waktu itu ya? Apa yang kamu rasakan waktu itu? Apa yang membuatmu aku memaksamu, memang agak setengah memaksamu memang untuk itu, tetapi aku sebenarnya punya pilihan untuk tidak mengatakan Gusan saya nggak mau, saya nggak enak dan lain sebagainya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi waktu itu? Silakan Vina, kamu bisa cerita bagaimana perasaanmu, ketakutanmu, terus ya terutama ketakutan dan perasaan waktu itu seperti apa? Silakan Vina. Oke, sebelumnya terima kasih Gus udah memberikan kesempatan untuk Vina belajar lagi. Silakan Vina. Jadi emang waktu itu sebenarnya Vina ragu, takut. Itu kan emang eventnya Ramadan ya Gus, jadi itu undangan buka bersama dan Sarah Sehat. Awalnya emang ragu untuk mengiyakan ajakan itu, tapi karena malu ketika menolak, akhirnya memutuskan untuk ikut.
Dan setelah sampai di gerbang gereja itu hampir balik kanan karena takut, ragu, deg-degan gitulah. Tapi itu pecah ketika langsung kita dapat sambutan dari saudara-saudara di situ. Jadi langsung, halo, selamat datang, silakan masuk, kayak gitu. Jadi di situ pecah. Masa sih dengan seramah ini saya mau balik kanan kayak gitu kan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim aja waktu itu sambil dredeg memutuskan untuk masuk ke gereja di suatu ruangan yang di situ banyak sekali hidangan buka puasa dan ada busaan di situ. Iya. Iya, aku melihatmu ragu-ragu waktu itu mau memakan atau tidak. Betul. Apa yang ada di pikiranmu waktu itu? Jadi, apa yang ada di pikiranmu waktu itu? Iya, jadi yang ada di pikiranku itu, benarkah ini gitu kan? Apa dosakah ini kan gitu, Gus. Pada saat mau makan aja ragu, emang mau makan sampai rasanya kayak nggak bisa nelen. Tapi itu benar-benar ingat kalimatnya busaan, santai aja, ini halal kok. Beneran itu yang dikatakan busaan. Di situ, jadi dengan keramahan yang ada di situ, lama-lama lupa kalau lagi buka bersama di gereja, makan enak aja, Gus. Ya itu sih intinya. Apalagi kamu anak kos ya. Ya itu jangan dibahas dulu. Hidangannya beda banget sama di kosan. Tapi Vina, apa namanya? Aku tidak tahu ya. Tapi apa yang kamu bayangkan, Wina, ketika melihat hidangan itu? Apakah kamu melihat bahwa kamu curiga itu nanti akan ada babinya, atau kemudian ada racunnya, atau membuatmu akan menjadi Kristen secara otomatis seperti itu? Apa yang ada di pikiranmu? Mau muntah atau tidak waktu itu ketika nelen seperti itu, Vin? Bukan mau muntah sih, Gus. Intinya takut aja, padahal lihat makanan ini perutku udah ingin sekali ya mau ngelahap itu, cuman mikir lagi ini kan ibaratnya ya Gus, ini ada di gereja dan itu sesuatu yang baru, belum pernah sama sekali, emang boleh ya makan ini seperti itu, terus padahal yang dilihat makanannya benar-benar bikin lapar. Tapi yang bikin ragu karena itu sesuatu yang baru dan itu hidangan yang ada di dalam gereja. Takut kalau itu nggak boleh. Jadi dua hal ya. Jadi dua hal, Vina ya. Pertama masuk gerejanya dan kemudian masuk gerejanya dan kemudian ada makanannya seperti itu. Kalau boleh tahu bagaimana misalkan doktrin keluarga terkait dengan soal gereja, terkait dengan soal Kristen dan lain sebagainya. Tapi nggak usah dijawab dulu. Aku mau ke Vina. Aku mau ke Jihan. Jihan, apa kabar Jihan? Halo Gus, sehat Gus. Oke. Jihan, aku juga masih ingat pada waktu itu pertama kali pertama kali masuk ke gereja, kalau tidak salah Natal tahun 2019 waktu itu. Tapi ini menarik karena kalau Vina ini tidak punya keinginan lalu karena sungkan denganku dan kemudian tidak ada pilihan untuk nggak mau karena takut dengan senior. Tapi kalau Jihan, saya kira waktu itu seingatku kamu yang nantang untuk bisa masuk begitu. Gimana? Ceritanya gimana itu waktu itu, Jihan? Kan sebenarnya gini, saya itu kan penasaran kan Gus waktu itu. Iya. Lah saya itu mematahkan rasa penasaran saya. Ya sebenarnya ada rasa takut awalnya di situ. Soalnya udah dapet doktrin seperti itulah di pesantren kan. Saya itu. Terus akhirnya saya kan waktu itu ikut sekolah Pancasila awalnya. Setelah ikut sekolah Pancasila, ternyata dari Bu Pendeta dan semua kalangan orang-orang non-Islam itu mereka ramah-ramah banget di situ, Gus. Dan akhirnya waktu acara Natal di grup itu kan ada ser-seran buat ngikutin acara undangan.
Awalnya itu saya ragu mau ikut atau tidak kayak gitu. Terus akhirnya aduh sungkan kalau saya nggak ikut, soalnya kan saya udah gabung di grup ini, masa saya nggak pernah ikut. Akhirnya ya sudah, saya waktu itu bukan memaksakan diri sih, akhirnya ya udahlah saya ikut aja, barangkali nggak apa-apa mungkin ini, saya gitu kan. Akhirnya saya kesana sama Gus Aan sama teman saya kan waktu itu. Terus akhirnya pertama saya masuk nginjak itu, kok orang-orangnya aneh ya, yang bapak-bapak polisi waktu itu loh Gus. Oh iya, itu waktu itu di GKI Jombang ya? Iya, di GKI Jombang. Kamu satu-satunya pakai jilbab waktu Natalan itu fotonya ada di situ. Gimana? Menurutmu polisinya dan bapak-bapak tentaranya seperti apa? Mereka tuh mandang kita itu kayak aneh gitu. Saya kayak ngerasa kok pandangan mereka kayak gini ya ke saya sama ke teman saya gitu. Apa ada yang salah kayak gitu. Terus akhirnya nggak apa-apa lah. Akhirnya kan jenengan yang ituin, ayo nggak apa-apa, ayo masuk gitu kan jenengan. Terus akhirnya saya memantapkan diri saya kan ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Insya Allah lah ini mungkin kan selagi iman saya itu tetap kepada yang di atas, saya beryakinan itu saya nggak pindah agama gitu. Betul. Iya. Niat saya kesini kan silaturahim ke sesama saudara, sesama manusia kan kayak gitu, saling menghormati di sini. Terus akhirnya saya buang rasa takut saya itu. Terus akhirnya dipegang sama Gus Aan itu. Kamu agak ngeredek waktu itu ya, baik Vina maupun Jihan waktu itu. Aku masih ingat betul waktu itu ya. Terutama ke Vina. Vina, kamu sangat galau. Kamu kan ikut sesi waktu di GKJW itu kan ikut sesi ya. Ikut sesi kira-kira sampai 2 jam dan waktu itu wajahmu sangat galau. Sangat galau itu artinya begini. Seperti begini, ya ampun aku telah melakukan dosa besar. Apakah aku nanti bisa masuk surga atau tidak, seperti itu. Kamu gemetar waktu itu, Vina, kalau tidak salah. Apa yang terjadi? Sangat gemetar, Gus. Waktu itu kan setelah buka bersama kan kebetulan sholat dulu kebetulan di depannya GKJW itu ada RSUD kan di situ. Sampai ada celetukan dari salah satu senior itu, karena Vina tuh lama katanya. Saking takutnya masuk gereja, sholatnya sampai lama katanya. Setelah itu masuk lagi ke sesi sarasehan di ruangan itu. Kan memang Vina juga satu-satunya yang pakai hijab. Pakai jilbab, iya. Betul. Itu duduk di paling depan dan diperkenalkan satu persatu dan harus berdiri dan menyapa semua yang ada. Jadi itu benar-benar makin redek ya. Wow, makin redek dan gimana nggak tahu, udah nggak bisa diungkapkan lagi. Terlebih Gus pada saat ngadep ke depan ada salib warna hijau kan, indah banget gitu. Itu makin udah nggak karuan gitu. Takut nggak tahu itu maksudnya aku lagi apa di sini, ibaratnya kayak gitu Gus. Tapi menanggapi ataupun tanggapan dari mereka itu sangat ramah ke kita, sehingga memang kita merasa deg-degan, tapi lama-lama tuh nyaman Gus di situ. Semakin lama semakin nyaman dengan keramahan mereka. Sebentar, ini soal ramah ya, baik Jihan maupun Vina, ini soal ramah. Betapa aku menemukan diksi ramah, ternyata mereka baik. Sebenarnya yang kalian pikirkan, aku ini pura-pura nggak tahu aja ya, sebenarnya sudah tahu. Sebenarnya yang kalian pikirkan ya, kalian persepsi tentang orang Kristen itu apa? Jahat-jahat gitu ya? Culas, suka nipu, suka kristenisasi, begitu ya? Bukan gitu sih Gus, cuma bukan gitu sih Gus. Kayak tatapannya, saya kira itu cuek gitu loh orang-orangnya. Betul. Kalau saya kira itu cuek, benci sama begitu orang-orang, bukan benci, cuek, kayak bodo amat gitu. Kalau ada orang Muslim atau non Kristen itu saya kira ya awalnya itu cuek gitu sama mereka, ternyata enggak. Iya, bukan benci. Kalau mereka cuek, sebenarnya perasaannya seperti apa? Silakan. Kalau
Silakan Vina. Ya kalau bukan berarti Vina menganggap mereka galak ataupun jahat, enggak Gus. Cuman ya betul sama kata Bajihan. Jadi menurut Vina itu mereka nggak akan seramah itu. Ya cukup ada tamu yang datang, ya sudah kita sama-sama tamu, ibaratnya kayak gitu Gus. Tapi ternyata gitu, beda sambutan dari mereka tuh kayak bener-bener keluarga kayak gitu Gus. Dan itu membuat kita. Itu membuatmu senang atau membuatmu kecewa? Membuatku merasa berdosa. Kenapa selama ini? Kenapa baru kali ini gitu berinteraksi dengan mereka sedekat ini gitu? Kenapa baru kali ini sadar dengan hal ini gitu? Itu udah jadi merasa berdosa sih. Karena pengalaman di teman-teman gitu gue jarang sekali dekat atau punya teman dekat dengan yang selain muslim. Jadi kita memang sama, kita teman, nggak ada batasan, nggak ada. Cuman bedanya nggak pernah menjadi teman dekat dengan mereka, sebatas teman, nggak mengganggu, ya udah, kayak gitu aja. Tapi ternyata setelah hari itu persepsinya berubah total. Berubah sekali. Itu yang menurut saya menarik. Apa namanya, teman-teman sekalian, teman-teman yang kebetulan lagi online, ini lumayan yang lihat itu 64 orang dan komentar-komentarnya. Kalian, teman-teman bisa berkirim, teman-teman bisa mengirimkan komentarnya, gagasannya, dan lain sebagainya terkait dengan soal ini. Vina, menurut saya, menulis. Jadi setelah beberapa jam setelah ada di di gereja GKJW Banyuwangi itu kemudian saya minta untuk menulis bagaimana perasaannya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa melihat curhatan Vina, bukan curhatan ya, tetapi apa yang menjadi kegalauan dan lain sebagainya itu silakan aja di googling ya dengan judul Termenung di Hadapan Salib GKJW Banyuwangi. Itu fotomu Vina masih sangat unyu-unyu, mirip seperti Jihan saat ini kan. Kalau Jihan gimana Jihan? Apa namanya perasaanmu waktu itu? Apakah kamu tidak, bagaimana kalian berdua mengatasi perasaan berdosa? Ingat loh ya, kita setauku ya didoktrin untuk meyakini bahwa masuk gereja itu dosa, melihat salib itu dosa, duduk di dalam gereja itu dosa. Bagaimana kalian memanage itu? Bagaimana? Seperti itu. Apakah dengan istighfar ya banyak atau seperti apa? Gimana Jihan? Kalau saya sih itu saya tenangin diri saya kan. Waktu ndredeg itu saya tenang, tarik nafas saya dari situ. Gak apa-apa gitu. Bismillah. Terus akhirnya rasa ndredeg saya udah hilang gitu. Saya itu tadi, saya doktrin lagi diri saya, gak apa-apa gitu. Toh ini saya nggak pindah agama, kan saya tetap Islam di sini. Saya di sini cuma menjaga toleransi, terus mendatangi undangan, menghormati mereka gitu. Terus akhirnya udah tenang saya. Oh gitu ya. Iya. Menurutku nggak seperti, prosesnya lebih mudah Jihan ini ya, meskipun sama-sama PMI-nya. Iya. Kalau Vina gimana? Aku tahu waktu itu kamu sholat, jadi sholat sangat agak lama kamu itu. Aku yakin kamu lagi merayu Tuhan supaya tunjukkan jalanku. Ini mau diteruskan atau tidak. Bagaimana kamu mengolah perasaan bersalah itu? Karena ada orang tua, ada kiai, ada dosen yang matanya di mana-mana mendoktrin soal itu. Gimana, Vina? Mengatasi rasa bersalah dan baik. Kalau terkait doktrin dari keluarga, guru, itu sebenarnya kita nggak pernah dapat doktrin jangan masuk gereja, jangan mengucapkan, jangan menerima makanan dari mereka, enggak. Cuman konstruksi yang terbangun di diri Vina sendiri sedari kecil itu kita cukup tidak mengganggu. Artinya
biarkan selagi kita ibadah tidak diganggu mereka dan mereka melaksanakan ibadah kita tidak mengganggu mereka, itu cukup. Nah, pada saat itu untuk memanage kegalauan yang ada, emang emang di situ Vina terapkan atau Vina tanamkan pada diri sendiri aja. Intinya di sini tergantung niat. Jadi Bismillah aja pas pertama masuk, niatnya di sini adalah silaturahim untuk menghormati undangan, menghormati sesama sesama semuanya lah. Kita jangan berbedakan. Terus ini juga wujud toleransi. Jadi waktu itu yang benar-benar jadi pegangan Vina adalah niatnya adalah silaturahim. Itu sih Gus. Yang gitu ya. Iya, yang jadi kunci untuk memanage kegalauan itu. Aku kira kamu membaca istighfar sambil memainkan tasbihmu, sambil membayangkan bahwa kamu nanti di neraka akan dihajar dan disiksa dan lain sebagainya seperti itu. Ini menurut saya menarik. Telah hadir di studio ini adalah teman saya, adik saya, Pendeta Dia. Di, apa kabar? Di. Hai Gus, baik. Halo semuanya, Mbak Zian. Apa kabar? Ketemu lagi. Halo Bu Pendeta. Salam ketemu. Salam. Dia ini sebelum di Jombang itu juga dia di Banyuwangi ya. Dia di Banyuwangi. Iya, jadi menurut saya dia agak komplit seperti itu. Pada waktu Jihan ini masuk ke gereja, saya kira yang nyambut waktu itu adalah dia. Aku tahu ini bukan pertama kali dia menyaksikan orang Islam masuk ke gereja. Tetapi menjadi penting waktu itu, aku tidak tahu ya tetapi bagaimana perasaanmu atau perasaan orang-orang, kalau aku tidak tahu tidak ingin mendorongmu untuk bisa merepresentasi perasaan orang Kristen seluruh Indonesia melalui mulutmu, tetapi kami ini orang-orang Islam terlalu sering melakukan kesalahan, kekerasan terhadap gereja seperti itu. Dan kenapa kenapa teman-teman Kristen itu menjadi baik, tetap saja baik, meskipun kami sering melakukan praktek kekerasan seperti itu? Sebenarnya apa? Atau bagaimana kamu melihat ketika Jihan pertama kali memecahkan ketakutannya terhadap gereja itu, Di? Silakan, Di. Kita ngobrol nyantai aja ya, nanti semuanya bisa dan sebagainya. Iya Mbak Vina, sorry waktu itu saya juga termasuk yang diundang untuk hadir, karena gereja-gereja juga diundang. Tapi pas saya ada kegiatan di jemaat juga, jadi saat itu tidak bisa menyaksikan perjuangan Mbak Vina. Tapi saya ketemu dengan Mbak Jihan jadi kamu harusnya hadir ya? Semua gereja-gereja, apalagi yang dekat gitu ya Gus, diundang sebenarnya. Tapi waktunya memang berbarengan dengan kegiatan di GKI Banyuwangi saat itu. Jadi mohon maaf, tapi senang sekali dengar kisahnya. Terkait dengan pertanyaan dari Gus Aan tadi, saya kira gini loh, secara umum orang Kristen itu kalau ada orang yang berbeda agama datang ke gereja begitu ya, kami tuh seneng loh. Kenapa? Karena kami tuh lebih suka suasana damai. Mungkin juga itu efek dari bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita mengalami banyak gereja, mengalami banyak orang Kristen mengalami persekusi begitu ya. Sehingga kondisi-kondisi di mana ada kesediaan untuk hadir bersama dengan kami itu sangat menolong, sangat memberi pengharapan. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketakutan pasti ada, Gus. Ketakutan pasti ada. Maksudnya jangan-jangan nanti malah kita bermasalah ya, jangan-jangan nanti kita dituduh Kristenisasi ya. Iya, jadi betul, ini selalu berada dalam dua arah itu, antara seneng karena bisa datang, bisa ketemu, bisa saling sapa. Sebenarnya kami tuh rindu loh nanti satu kali waktu kayak zaman dulu lagi, bisa halo selamat Natal, halo selamat Lebaran, selamat Idul Fitri gitu ya. Tapi kan sekarang itu
momen seperti itu sudah gak ada gitu. Jadi itu yang dua hal itu yang sebenarnya paling kuat di antara, paling tidak yang saya rasakan paling kuat gitu. Jadi kami ini orang yang seringkali harus sangat berhati-hati ketika melakukan tindakan-tindakan, misalnya mau ibadah di luar gereja misalnya, bahkan ketika kami mau melakukan aksi sosial, kami harus hitung baik-baik gimana caranya supaya orang yang bukan Kristen, non-Kristen tidak merasa terancam begitu loh. Karena seringkali dipahami secara salah. Tahun perkawinan. Hati-hati dan Pak hari ini. Iya. Terus dia gimana? Ya. Nah, yang terkait dengan Mbak Zihan kemarin itu memang posisinya pas ibadah ya Gus ya. Posisinya pas ibadah. Aku juga tidak menyangka karena itu kan posisinya aku sangat bersyukur sekali ya. Waktu itu posisinya pas ibadah dan aku benar-benar berterima kasih karena kalian Pak Nyok waktu itu, Pendeta Abdi waktu itu kok yang harusnya itu mereka itu tidak memperbolehkan kita karena pada waktu itu di tengah ibadah ini yang menurutku aku sangat respect kepada GKI Jombang itu. Mereka mau menginsertkan sesuatu yang di luar ritual. Ya, ini kan di tengah sholat ini Jihan dan Vina ini di tengah sholat kita masuk. Dan itu malam Natal. Dan itu malam Natal itu kan. Jadi gimana kamu bernegosiasi itu waktu itu? Saya terutama itu. Iya. Nah, gimana kamu menegosiasikan itu? Jadi saya harus jujur mengakui bahwa rasa senang karena didatangi, ya saya sih sudah tahu bahwa akan ada turnya Gus Aan dan teman-teman sekolah Pancasila, saya sudah tahu. Tapi jamnya kan kita tidak pernah tahu begitu ya, dan ibadah tetap harus berjalan. Nah, jadi senang didatangi itu senang banget. Apalagi dengan bagian yang ini loh baru pertama gitu, waduh senang ada satu lagi yang bersedia untuk bersama dan membuka hati kepada kehadiran dan eksistensi kami begitu. Tapi itu juga pro dan kontra di tengah jemaat gitu. Orang itu senang di jemaat tuh ada ekspresi-ekspresi, aduh seneng ya terutama begini gitu di jemaat. Tapi juga ada yang ngomong, Bu lain kali jangan pas ibadah ya. Lah hal seperti itu memang pada akhirnya memang perlu dikomunikasikan karena membangun komunikasi itu kan butuh perjuangan dari dua pihak ya Gus ya. Di satu sisi gereja juga harus membuka diri karena momen bagi saya pribadi, saya tidak ngomong sekarang secara institusi ya, bagi saya pribadi kehadiran Gus Aan dan teman-teman di gereja pada saat kami beribadah adalah sebuah kehadiran yang menjadi bagian kami untuk berada dengan dunia begitu loh, berada dengan sesama. Karena sebuah ibadah tanpa mempertimbangkan kehadiran kita di tengah sesama itu nonsens. Kita hubungan dengan Tuhan begitu erat, begitu dalam, tapi kita abai dan kemudian menutup mata terhadap sekitar dalam kondisi yang khusus seperti ini ya, dalam relasi Kristen dan Islam yang memang main topik kita, memang ya itu sesuatu yang harus dibangun, komunikasi dibangun sehingga teman-teman dari Muslim yang selama ini nggak ngerti ibadah wong Kristen ya opo sih, nyembah ya opo toh gitu ya, gimana sih kayak gitu, ya sebenarnya itu adalah cara, mungkin saya memahami itu cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa di dalam kekristenan itu ibadahnya kayak gini loh. Ada nyanyi, ada seneng, ada sukacita, ada sambutan untuk sesama manusia. Sebenarnya saya pribadi sih memahami seperti itu, dan itu juga yang majelis jemaat kemudian coba sampaikan. Memang ada beberapa masukan terkait dengan malam Natal. Kami yang ngundang kan malam Natal. Kami kok yang ngundang malam Natal. Betul. Nah, itu absolutely totally salah kami gitu. Jadi kami lupa bahwa dalam malam Natal itu tata liturgi atau tata ibadah itu lebih ke arah syahdu, permenungan begitu ya. Sementara di Natalnya itu lebih kepada celebration. Nah, sebenarnya akan lebih mudah untuk jemaat untuk menerima ketika itu celebration gitu. Jadi itu saja gitu. Tapi gitu, pada akhirnya pemahaman saya pada akhirnya pemahaman saya adalah tidak ada sesuatu yang terjadi dengan kebetulan kan di tengah dunia ini. Iya. Gitu. Ini menurutku menjadi hal yang menarik. Halo Pendeta Krispong, apa kabar?
Halo. Suaranya Pak Krispong. Halo, apa kabar? Oh iya. Halo Gus. Iya, ini dicari sama kakak kelas kalau tidak salah. Halo, itu dicari sama Vina. Baik, terima kasih. Halo Vina. Halo GKJ ini. Iya. Halo. Halo Cian, salam kenal. Halo, Oke, terima kasih sudah bergabung. Krispong dan dia ini adik saya, yang menurut saya juga teman yang menurut saya menjadi hal yang sangat penting. Saya ingin mengatakan seperti ini, bahwa sekuat apapun para umat, itu orang-orang seperti saya, Jihan, Vina, dan juga yang lain, ingin bertemu dengan jemaat Kristen. Tetapi kalau kiainya tidak meng-approve, tidak pro, atau pendetanya tidak pro, itu juga, atau majelisnya tidak pro, itu juga menjadi problem seperti itu. Nah, waktu itu saya sangat ingin mengingat ya, bahwa GKJW Banyuwangi adalah tempat pertama kali di mana Vina itu melukai quote unquote dirinya sendiri, mengkhianati kredo dari ajarannya sendiri untuk tidak masuk di gereja. Jadi kalau misalkan keduman dosa, bukan saya saja yang berdosa ya, Pendeta Kristanto dan Krispong ini juga berdosa nanti karena menjerumuskan orang-orang seperti Vina. Dia juga menjerumuskan orang-orang seperti Jihan seperti itu. Mas Krispong, bagaimana misalkan Anda waktu itu, kamu waktu itu melihat Vina ada di tengah GKJW Banyuwangi sebagai satu-satu orang yang berjilbab waktu itu tahun 2017. Sulit atau tidak diskusi dengan pihak MJ dan lain sebagainya? Ya, terima kasih. Ya, halo. Ya, baik. Ya. Terima kasih, Gus Daan. Secara idealis semestinya dalam konteks Indonesia, pemandangan silaturahmi satu dengan yang lain itu kan mestinya hal yang biasa. Saya pun juga dulu ketika masih kecil mengingat saya biasa tidur di musola. Ronda puasa atau bulan Ramadan itu bersama teman-teman saya di masa kecil. Dan itu hampir saya lakukan setiap hari kalau bulan masa Ramadan. Kecil ya? Iya, ronda. Kita jadi tidur di musola itu bawa kentongan, bawa jirigen itu. Kami sudah biasa sosialisasi atau berjumpa dengan saudara-saudara kami umat Muslim. Ya, artinya dalam pikiran saya tidak terlalu menganggap itu menjadi sesuatu yang alay atau lebay begitu. Ya, karena ini konteks Indonesia. Iya. Tetapi bahwa ada kredo, ada dogma yang menyekitari pemahaman orang beriman, saya menyadari hal itu. Itu pula juga mungkin terjadi juga dalam diri orang Kristen itu sendiri. Saya punya warga sekitar 800 orang, itu ya tentu saja ada 1-2 yang komentar. Tidak hanya ketika Mbak Vina masuk gereja, tapi kalau orang Muslim ikut kegiatan gereja dalam arti penghargaan sebagai sesama itu biasa terjadi atau sering terjadi. Satu kali juga kegiatan PMII itu melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam gereja. Ya, hari ulang tahun PMII yang juga digagas oleh Mbak Vina dan teman-teman yang ke-55. Saya mengizinkan. Ini fotonya itu, ini. Ya, ini betul. Ya, ada 1-2 yang mengatakan wong gereja kok dipakai untuk melafazkan ayat suci Al-Quran gitu ya. Iya, untuk ngaji ya. Ada Quran yang ngomong seperti itu ya? Ya ada 1-2 gitu ya. Yang juga tentu didasari oleh dogma. Tapi semua bisa terjawab dan terjelaskan bahwa tempat ibadah itu kan memang tujuannya untuk mengagungkan nama Tuhan kan begitu. Jadi kita menerima mereka secara apa adanya begitu. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah seperti pertanyaan Gus Aan tadi, ada dogma yang melatar belakangi gitu nggih,
Ya, jadi ini sebenarnya kalau kami orang mahasiswa teologi itu dulu dibekali dengan ilmu hermeneutik begitu ya. Sebagaimana kajian hermeneutik itu dalam diri pembaca Alkitab itu juga punya yang namanya praduga atau prasangka atau asumsi begitu. Nah, kita diajarkan ya ketika menafsirkan, membaca atau mengeksegese atau mengeksegese Alkitab itu tidak berdasarkan asumsi, tidak berdasarkan prasangka. Jadi itu harus bebas, ya, harus bebas supaya orang ketika menyiapkan khotbah belum baca Alkitab tapi sudah tahu gitu ya. Nah, belum menafsirkan tapi seolah sudah paham. Nah, ini yang namanya prasangka. Ya, kami mungkin juga punya prasangka. Ini Mbak Vina yang masuk juga punya prasangka dan ini menarik. Bagaimana cerita Mbak Vina, ya, ungkapan Mbak Vina itu bukan hanya Mbak Vina yang terharu, tetapi juga yang membaca itu teman-teman pendeta saya juga mengatakan terharu juga mereka begitu. Bukan hanya Mbak Vina yang mungkin mau masuk gereja itu seperti orang katakan terkencing-kencing atau kepuyuh-puyuh begitu ya. Iya, ya mau masuk gereja itu. Tapi juga wah ini cerita ini juga sungguh mengharukan hati kami juga. Bagaimana itu Mbak Vina membebaskan diri dari prasangka, membebaskan diri dari asumsi begitu ya, dari presuposisi terhadap dogmanya terhadap orang Kristen begitu. Dan ini sebuah cara pandang yang luar biasa bagaimana ketika kami dulu juga diajak untuk membebaskan diri kita dari apa yang terkadang kita merasa sudah tahu, prasangka kita sudah hebat, sudah sempurna, tapi kemudian justru ini memagari atau mereduksi makna dari Alkitab itu sendiri. Dan itu juga terjadi pada kami dulu yang sebelum mungkin mendapat pencerahan tentang bagaimana ilmu menafsir begitu. Kami menganggap bahwa pikiran kami yang benar. Kami tidak tunduk pada teks, pada konteks begitu ya. Ya. Ini yang menurut saya menarik saya melihat bahwa saya tidak tahu, tetapi betapa mudahnya teman-teman di gereja, terutama di GKI dan di GKJW, GKI Jombang dan di GKJW Banyuwangi atau mungkin di semuanya, betapa quote-unquote mudahnya misalkan peran pendeta untuk mengatakan ketika ada jemaatnya yang mengatakan, oh kami tidak suka ada orang Islam datang ke sini, tetapi pendeta dengan relatif mudah bisa meyakinkan sehingga ada proses kesadaran bagi jemaatnya. Tapi yang di kami di Islam ini sulit sekali. Misalkan saya tidak tahu saya ingin ke Jihan dan juga ke Vina. Setelah video itu, setelah kalian itu viral, foto dan lain sebagainya, saya yakin bahwa tidak semuanya senang ya. Apakah ada yang nyinyir, apakah ada yang kemudian tiba-tiba telepon kamu dan lain sebagainya untuk mengatakan kamu ngapain di situ, kamu telah mengkhianati keislamanmu. Pasti banyak yang seperti itu. Vina, Jihan, gimana pengalamanmu setelah masuk gereja itu? Iya, Gus. Silakan, Vina dulu. Oke. Ya. Jadi setelah itu memang ada beberapa yang kontak nanya ngapain gitu kan. Cuman ya sudah, kita kasih pengertian saja bahwa ya jangan terlalu ini ya, maksudnya kita kan hidup di Indonesia harus ibarat jangan
membeda-bedakan, entah itu agama, ras, suku. Jadi kalau mereka ataupun teman-teman yang memang bisa dikatakan berpikiran sempit ya dikasih arahan. Kalau memang dia nggak mau nerima ya udah. Tapi di Vina sendiri lebih banyak yang mengapresiasi. Jadi lebih banyak yang mengapresiasi. Ini yang jadi support. Iya. Kalau lebih Jihan, banyak yang bagaimana support. Jihan? Kamu hidup di, ya. Halo Jihan. Jadi setelah videomu, fotomu aku upload di di Facebook gitu kan, kamu pasti akan jadi sasaran tembak banyak orang ya, karena tidak semua dosen di Universitas Darul Ulum, kampusku dulu itu juga bisa menerima dan sanggup memahami kalau ada mahasiswinya masuk ke gereja dan berfoto di bawah salib, belum bisa menerima seperti itu. Kamu sempat mendapatkan tekanan kah seperti itu atau penyinyiran begitu, Jihan? Halo, Jihan. Oke, Jihan kayaknya terputus. Ini yang menurut saya penting. Semoga dia bisa. Ya, halo Jihan. Iya, apakah setelah kamu dari GKI kemudian kamu mendapatkan nyinyiran, umpatan atau pembulian dari teman-temanmu, dari dosenmu? No, oke. Ternyata dari ranah Halo? Halo Jihan? Oke. Atau mungkin Vina bisa ini yang menurut saya menarik. Terkait pengalaman silakan, Vina. Tadi. Terkait yang banyak mengapresiasi itu, Vina juga baru ingat beberapa dosen di kampus langsung ngechat WA gitu kan, langsung, Vin ini tulisanmu, ini kamu. Jadi dosen itu malah banyak, setelah itu banyak Gus, untuk kegiatan-kegiatan yang bersifatnya toleransi itu sering ngajak, sering ikut, sering ngajak diskusi. Jadi lebih banyak yang mengapresiasi gitu. Betul, lebih banyak yang mengapresiasi. Yang mengapresiasi begitu. Ini yang menjadi menarik. Betul. Iya. Ini jadi perlu memang ada orang-orang yang sanggup untuk menjadi martir seperti itu. Ini menurut saya menjadi hal yang menarik. Nah, ada satu orang lagi yang sudah hadir di kita, ia Tionghoa, dia mahasiswi saya dan juga punya pengalaman tersendiri ya. Ini pertama kali dia masuk ke masjid seperti itu. Halo Melinda, apa kabar? Mel? Baik Pak, baik. Ya. Salam kenal Melinda. Oke. Ya, Melinda Pak ini pernah ya Melinda, kenalkan itu Vina, Pendeta Krispong, kata dia. Halo, Mbak Melinda. Melinda di gereja apa? Halo. Di Solo. Gereja Betani, Pak. Gereja Betani. Oh, gereja. Oh. Itu pertama kali kamu masuk ke ketika kami UTS kelas agama, saya memang mewajibkan yang selain Islam, mau Buddha, mau Katolik, mau apa, itu harus ke masjid. Dan yang Islam tidak boleh memilih rumah ibadah yang lain, harus masuk ke gereja seperti itu. Dan Melinda mau tidak mau, karena kalau tidak menuruti perkataan saya, dia pasti tidak akan lulus, maka ia akhirnya masuk masjid seperti itu. Saya paksa lagi. Gimana Mel, perasaanmu waktu itu Mel? Apa kamu bisa share kepada kita? Silakan Mel. Yang waktu dapat kesempatan buat bisa mengunjungi masjid yang ada di Jiwok di Surabaya waktu itu, awalnya tuh kerasanya
bingung kayak aku meh ngopo ya di sana. Terus habis itu juga sempat ada terlintas pikiran kalau duh piye ya nek masuk kira-kira orang tuh bakal sinis atau enggak, atau kita bakal ditolak atau enggak secara pribadi, yang posisinya saya sendiri nggak pernah sama sekali masuk ke rumah ibadah lain. Cuman kalau bergabung atau berinteraksi sama teman-teman di Muslim itu memang sering Islam. Karena kebetulan saya punya teman dekat orang Bali itu orang Muslim. Nah itu kita deket banget dan sering banget sharing. Nah waktu itu memang ada rasa takut ya waktu itu masuk ke masjid karena pertama nggak pernah, kedua tuh kayak yang semua orang tahu, maksudnya kan kayak masuk gereja dan masuk masjid itu agak sensitif di masyarakat. Cuma akhirnya ya kan mau nggak mau ke sana. Waktu itu saya bertiga ke sana, terus disusul lagi sama 2 orang lainnya. Nah terus waktu masuk pertama tuh sempat diliatin sama ibu-ibu yang kayak kumpulan ibu-ibu gitu, kumpulan ibu-ibu di masjid itu sempat diliatin gitu. Terus tapi kita semua nggak ada berani mau tanya Pak Ustadznya di mana atau pengurusnya di mana, itu nggak berani. Sampai akhirnya saya datang ke kerumunan ibu-ibu itu dan nggak disangka ternyata mereka sangat ramah banget ke kita, dan itu juga saya pun kaget karena ternyata mereka nggak seperti yang pemikiran saya awalnya. Terus habis itu sama ibu-ibu. Pemikiranmu kayak apa? Pemikiranmu awal kayak apa? Takut. Pemikiran awalmu takut kayak kena apa, sensi Mel? gitu. Takut kena sensi, Pak. Maksudnya kan? Oh, kamu Halo? takut kena pasal penodaan agama begitu ya? Lebih tepatnya kalau disinisin gitu loh, Pak. Kalau disinisin gitu kan nggak enak. Dibully. Iya, semacam gitu. Dibully Terus iya, semacam gitu, Pak. Terus habis itu kita ditemuin sama kepalanya perkumpulan ibu-ibu Muslim di sana, dan akhirnya saya mulai tanya-tanya, mulai ngobrol, dan ternyata justru mereka jauh lebih baik dari yang saya pikirkan. Bahkan mereka tuh yang menjelaskan, terus mereka juga ngasih tahu kita, ngasih banyak informasi, dan itu sangat sangat berbeda dengan apa yang saya lihat di media. Jadi seperti mereka pun menerima kami itu sangat baik dan nggak ada sama sekali sensitif atau kata-kata yang bagaimana, itu sama sekali nggak ada. Jadi justru di sana itu mereka menerima kita juga seperti apa ya, Pak? Ya seperti saudara gitu, Pak. Terus mereka kayak membimbing kita, ngasih informasi kita itu tanpa menyudutkan kita, kayak gitu. Waktu itu kamu, aku tidak tahu ya, aku sih membaca reportmu baik-baik saja, tetapi apakah ada misalkan salah satu di antara mereka yang misalkan ini nggak pengen masuk Islam atau nggak pengen berjilbab, atau kamu lah akan lebih cantik kalau berjilbab seperti itu? Nggak ada, Pak, nggak ada. Oke, jadi setelah ini baru pertama kali ya, kamu di Solo nggak pernah masuk masjid ya? Nggak pernah, Pak. Ketakutannya adalah diisin-isin atau dibully atau yang lain begitu ya? Mel? Iya, Pak, betul. Karena kan apa yang kita lihat di media seringkali itu kan serem gitu loh, Pak. Maksudnya di media itu sangat sensitif. Jadi ekspektasi sama realitanya tuh jauh berbeda. Ini yang menurut saya menjadi hal yang menarik. Saya pengen teman-teman juga menjawab sepenting apa ya, sepenting apa kemudian
Oke, kalau tadi misalkan Vina bilang bahwa yang penting kita tidak ganggu, itu oke. Aku nggak perlu kenal teman-teman yang berbeda agama. Aku juga tidak perlu, apalagi sampai harus masuk kemudian melihat bagaimana. Tetapi apa yang kita lihat dari Vina dan juga apa yang kita lihat dari Meli serta Jihan ini sebenarnya menarik. Menurut dia dan juga Chris Pong dan yang Vina, sejauh mana pentingnya tiap-tiap orang itu untuk bisa saling berkunjung, yang Islam ke gereja dan yang lain seperti itu. Silakan dia. Saya ya Gus ya, agak terputus sih. Halo? Iya. Gini Gus. Iya. Silakan. Iya, gini. Jadi menurut saya memang betul yang tadi diungkapkan itu adalah kondisi-kondisi yang notabene sudah tertata. Itu yang harus dicatat dulu, bahwa GKI Jombang itu adalah jemaat yang sudah tanda kutip terbiasa dengan kisah-kisah toleransi beragama, terbiasa kedatangan tamu teman-teman dengan hijab, bahkan peristiwa ketika teman-teman dari Pelosok Genuk, MI Islamiyah Pelosok Genuk sholat waktu itu sholat maghrib ya, di depan salib gereja begitu, itu jadi viral. Itu kan karena memang kondisinya harus disadari, kondisi jemaatnya adalah kondisi jemaat yang sudah notabene tertata, terbiasa. Saya percaya begitu juga di GKJW Banyuwangi, karena kan saya, Pendeta Chris Pong, itu adalah orang-orang yang memang sudah sering berelasi begitu, sehingga jemaatnya juga otomatis. Jemaat Jombang sebelum saya juga sudah lebih lagi begitu ya. Tetapi harus disadari juga bahwa yang namanya restriksi, yang namanya penolakan, yang namanya prasangka itu juga harus disadari ada. Nah, tetapi yang sering membuat kita gagal untuk berani melakukan atau membuka komunikasi buat saya adalah karena kita sendiri masih berada di dalam generalisir gitu. Kita mengeneralisir, pokoknya orang Kristen begini, pokoknya orang Islam begini. Itu yang bikin akhirnya kita lupa bahwa ada situasi atau ada banyak orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita yang sebenarnya tidak seperti yang kita pikirkan gitu loh. Nah, kalau kita cuma melihat yang indahnya yang seperti di GKI Jombang, welcome banget, terus yang di GKJW Banyuwangi juga welcome banget, atau seperti ketika saya diterima waktu itu loh Gus, saya ke Tambak Beras, Gus Aan masih ingat ya? Oh iya, salah satu masjid di Tambak Beras, itu kan saya sampai bertanya, boleh enggak saya pakai baju yang biasa saya pakai, ataukah saya harus, karena masuk masjid apakah saya harus berhijab begitu, apa paling tidak kerudung begitu ya, saya bawa sih, tapi kata Gus Aan, jadi dirimu sendiri gitu. Nah, tapi itu kan situasi-situasi di mana kita ini sudah dalam posisi tanda kutip terbiasa. Nah, kalau belum, kalau kita tidak melihat bahwa tidak mengakui bahwa ada memang restriksi, ya kita juga akan patah ketika ketemu dengan itu gitu. Nah, yang saya pengen ngomong, ya kalau memang kita berniat untuk membangun relasi komunikasi antar agama, sadari ada banyak orang yang sebenarnya tidak sama dengan yang menolak atau merepresi itu. Ada banyak orang yang welcome, ada banyak orang Islam yang ramah ketimbang yang marah, ada banyak orang Kristen yang ramah ketimbang cuek, begitu ya. Nah, tapi kalaupun pada akhirnya ketemu dengan Islam yang marah atau ketemu dengan Kristen yang cuek, ya jangan patah, jangan berhenti, karena ada banyak tadi itu. Nah, perjumpaan-perjumpaan yang sekarang ini kita lakukan sebenarnya kan memperkaya perjumpaan yang ramahnya ketimbang yang marahnya begitu. Menurut saya sih seperti itu, Gus. Oke, itu yang menurut saya suka dengan optimisme yang seperti itu ya. Kalau Pendeta Chris Pong, bagaimana, sejauh mana pentingnya orang Islam mengunjungi gereja, orang Kristen juga mengunjungi masjid seperti itu untuk membangun sensitivitas. Sejauh mana penting? Ini penting sekali ya, Gus. Jadi yang namanya sebuah keimanan atau kepercayaan itu ada unsur teologi, unsur dogma,
sistematika kepercayaan gitu ya. Tetapi hidup ini harus juga dibarengi dengan praksis ya. Nah, praksis ini teologi, dogma ini dibantu atau juga dilengkapi dengan dialektika kehidupan. Sangat-sangat penting dan sangat-sangat efektif ajakan-ajakan yang digemakan Gosaan selama ini. Saya punya semacam pernah mendengar begitu kisah bagaimana Ambon itu bisa pulih kembali dari konflik yang sangat membara selama ini begitu. Nah, beberapa tahun setelah konflik itu rupanya upaya yang efektif itu ada pemikiran begini. Nah, ini harus dimulai orang Kristen masuk masjid, orang Islam masuk gereja, supaya mereka tidak hanya mendengar pencerahan dari kiainya atau pendetanya sendiri. Karena situasinya sudah sangat membara sehingga proses-proses dialektika kehidupan seperti itu sangat dibutuhkan untuk saling mengenal supaya orang tidak terkungkung dengan persepsinya, tidak terkungkung dengan asumsinya yang seringkali sebenarnya itu salah karena orang sebenarnya ketika persepsi, asumsi, stereotip itu dikedepankan, orang tidak ada tertundukan memahami teks, memahami konteks begitu. Nah, saya kira proses perjumpaan ini harus menjadi dialektika kehidupan kita di dalam keberagaman di negara kita ini. Itu menurut saya pengalaman ini sungguh menjadi pelajaran hidup yang berharga di dalam hidup saya pribadi, dalam hidup jemaat saya, mungkin juga teman-teman semua. Oke, itu menurut saya perjumpaan itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, saya kira kadang-kadang untuk kasusnya Vina, kemudian Jihan, ini kan karena setengah paksaan dan karena keinginan sendiri. Saya membayangkan bahwa hal seperti ini kesadarannya bisa langsung semuanya, tapi sayangnya kemudian ini tidak bisa tersistematisir dengan baik, artinya masih sangat random seperti itu. Pasca kalian ke gereja seperti itu, saya ingin tahu sebenarnya kalau ada orang mengatakan nanti kalau kalian ke gereja itu akan melemahkan imanmu, akan melemahkan keislamanmu seperti itu. Sebenarnya setelah kamu masuk ke gereja itu, aku tidak tahu ya, kalian mau memotret kadar keimananmu itu seperti apa, supaya yang lain juga tahu. Jihan, biasa saja, tambah mungsret, atau kemudian malah kamu malah meyakini bahwa Islamku makin rahmatan lil alamin. Seperti apa kamu memotret keislamanmu pasca masuk ke gereja? Kalau saya sendiri sih semakin meningkat, Gus. Kayak gitu. Soalnya kenapa? Kan awal-awal itu kurang. Bagaimana? Iya, soalnya sebelum saya masuk ke gereja, itu saya tuh kurang banget gitu loh sama orang non-Islam. Maksudnya dari kebaikan itu kurang. Tapi pasca saya masuk ke gereja, itu saya tuh lebih kayak memahami orang lain gitu. Lebih mengerti, ternyata saya kalau tingkat dosa seseorang itu bukan karena ibadahnya juga, tapi kebaikan orang itu kepada orang lain juga. Lah di situ saya mulai memperbaiki diri saya. Ini yang menurut saya menarik. Ini bagi saya menarik bahwa cara pandang Jihan ini kalau di dalam kelompok Islam yang klasik itu malah dianggap sebagai sebuah kerugian bagi Islam karena karena dengan berbuat baik terhadap orang yang berbeda agama, terutama Kristen, itu dianggap sebagai sesuatu hal yang merugikan. Kira-kira seperti itu kan? Tapi kamu berhasil membalik itu ya, Jihan ya? Iya. Seperti itu.
Soalnya dapat komentar itu juga kan, Gus. Gimana komentarnya itu? Waktu saya habis dari gereja itu banyak banget komentar dari tetangga, terus dari teman-teman yang ya sama PMI-nya, cuman dia itu kurang pro gitu loh. Kurang pro dia. Lah dari tetangga itu gini, loh kamu nongol di Facebook kok mlebu gereja kok oleh? Digituin saya. Nggak apa-apa. Saya digituin. Sama tetangga, terus sama keluarga saya juga. Loh, Zian pindah agama, saya digituin. Sama. Jadi ini yang menurut saya menarik. Saya nanti juga minta komentar dari Pendeta Krispong dan Pendeta Diah bahwa memang di dalam banyak pikiran orang Islam, orang Kristen itu jahat ya. Maksudnya, loh kok oleh? Kok oleh itu dalam arti kok mereka mengizinkan? Nah, nanti mungkin bisa dijawab, tetapi saya ingin ke Vina. Bagaimana kamu memotret keislamanmu pasca kamu masuk ke gereja seperti itu, Vin? Pasca kamu melakukan upaya-upaya berdarah-darah seperti itu. Kamu memotretnya seperti apa keislamanmu sekarang? Vina? Halo, Vin? Halo? Masuk, Gus? Iya. Silakan, Vin. Iya, silakan. Jadi, kalau menurut saya terkait potret keimanannya itu malah selevel lebih tinggi setelah masuk gereja. Artinya, yang awalnya keislaman kita hanya hubungan kita dengan Tuhan secara vertikal, setelah masuk gereja itu levelnya naik satu level, artinya tidak hanya secara vertikal tapi juga horizontal. Bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, bagaimana hubungan kita dengan sesama, artinya tidak hanya fokus dengan misalkan satu agama aja. Kita juga harus yang seperti Gusaan rahmatal lil alamin itu kan artinya bagi semuanya, nggak hanya untuk yang basicnya sama-sama Muslim. Jadi kalau menurut Vina ya kadar ibaratnya. Jadi satu level lebih tinggi dari sebelumnya, malah seperti itu. Ini saya menarik ya. Saya selalu saya senang sekali dan terima kasih atas dukungannya baik Vina maupun Jihan, bahwa saya selalu meyakinkan banyak orang Islam bahwa justru dengan kita masuk gereja, mengucapkan selamat Natal, itu sebenarnya kita bukan malah turun keislaman dan keimanan kita, justru makin tinggi dan makin kuat seperti itu. Nah, aku tidak tahu Melinda, kamu ini kan Tionghoa Kristen lagi seperti itu. Di banyak komunitas, di banyak kekristenan itu memang mungkin itu tidak banyak ya, tetapi bagaimana kamu melihat kekristenanmu pasca kamu masuk ke gereja itu? Apakah kamu merasa ternodai ataukah kemudian ada sesuatu yang baru yang itu memperkuat iman Kristenmu dengan cara mengunjungi tempat ibadah lain, terutama masjid seperti itu? Kalau saya pribadi ya Pak, justru saya merasanya kayak yang tadi Mbak Vin bilang itu, kita naik ke level yang selanjutnya. Karena waktu di awal kita hanya saya pribadi cuma kenal kata mengasihi, tapi terkadang memang saya pribadi nggak tahu apa artinya mengasihi orang lain yang berbeda dengan saya, apalagi dengan isu-isu di masyarakat. Nah, tapi Pak, semenjak saya masuk ke masjid, dan saya bersyukur banget, puji Tuhan, saya ketemu ibu-ibu yang di masjid itu yang baik banget, yang benar-benar itu justru mengubah pemikiran, mengubah pandangan saya mungkin
Itu jadi saya justru rasa kasih, rasa mengasihi itu lebih besar lagi, dan saya pun jadi berpikiran gini, bahwa agama Muslim yang maksudnya sama agama Kristen itu selalu mendapat isu-isu di tengah masyarakat itu, bahwa mereka pun menunjukkan kasih kepada saya. Jadi saya pribadi itu benar-benar belajar yang namanya mengasihi orang lain dan dikasihi sama orang lain yang berbeda dengan saya. Sama satu lagi, mungkin tadi terputus, waktu saya masuk ke masjid itu nggak pernah ditolak dan nggak pernah dibully, sama sekali nggak. Itu hanya pemikiran awal pribadi kami yang mau masuk ke sana awalnya. Tapi justru kan realitanya di sana justru disambut dengan sangat baik kayak gitu, Pak. Jadi saya justru merasa rasa toleransi sesama, rasa mengasihi antar sesama itu justru menambah kayak gitu. Oke, itu menurut saya satu kampanye yang sangat luar biasa. Saya ingin ke dia dan juga Chris Pong. Apa yang ingin kalian berdua katakan sebagai seorang pendeta terhadap banyak sekali penonton yang ada di sini yang juga Islam, bahwa dalam pikiran mereka gereja itu menakutkan, gereja itu kalau masuk gereja nanti langsung otomatis jadi Kristen seperti itu. Apa yang ingin kalian sampaikan ketika ada orang Islam berpikiran seperti itu? Mas Chris Pong dulu, silakan, atau ya. Oh ya. Yang pertama yang ingin kami sampaikan ya terima kasih. Mungkin banyak orang sudah punya pemikiran seperti itu. Artinya ada pergerakan ya. Ini bukan titik yang sudah harga mati begitu. Nantinya ada perjalanan yang harus dilewati terap-terapnya begitu, seperti Vina, seperti Jihan, seperti Melinda begitu. Kalau di dalam ayat suci kami itu mengatakan gini, bagaimana orang atau manusia bisa mengasihi sesama manusia yang kelihatan, ya. Bagaimana dia bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau dia tidak bisa mengasihi sesama manusia yang kelihatan saja, gitu ya. Jadi ini saya kira berpikir tentang cara pandang orang itu tidak bisa kita paksakan. Ya, saya berprinsip begini aja, hidupmu tidak ditentu, kualitas hidupmu tidak ditentukan oleh penilaian orang terhadapmu, gitu ya. Tetapi kualitas hidupmu ditentukan sejauh mana sumbangsi kontribusi kehidupanmu kepada dunia ini. Mau mendatangkan rahmatan lil alamin, mau menjadi berkat atau mau menjadi laknat kan gitu. Saya lebih bersyukur kalau diri saya lebih bersyukur dinilai bajingan, tetapi saya sesungguhnya punya sesungguhnya semangatnya adalah semangat untuk membagikan kasih daripada dinilai seseorang alim gitu ya, pendeta tidak punya dosa, suci begitu, tapi sesungguhnya saya munafik gitu ya. Wah, ini mengerikan sekali kan begitu. Maka sebenarnya menembus batas dari prasangka menuju kerjasama itu adalah tahapan-tahapan yang memang harus kita lalui bersama. Seperti pengalaman saya menerima saudara Muslim masuk gereja, saya masuk ke Masjid LDII. Saya pernah berpikir bahwa LDII sulit menerima kehadiran umat non-Muslim begitu ya. Tetapi ternyata, wah, orang LDI ternyata ramah-ramah juga. Wah, ini ternyata saya salah juga begitu menilai seseorang. Lagi-lagi kita itu salah paham kok sebenarnya ya. Tidak ada sesuatu yang perlu kita ributkan ya. Kita itu cenderung dibayang-bayangi monster ketakutan, monster prasangka begitu. Sehingga
lebih banyak salahnya daripada benernya kita menilai orang. Jadi going aja, enjoy aja, kita hidup. Hidupku tidak ditentukan, kualitas hidupku tidak ditentukan oleh penilaianmu terhadap aku kok. Kalau aku mau mengasihimu ya aku harus merdeka kan, gitu. Tidak boleh ditentukan oleh dogma-dogmaku, tidak boleh ditentukan oleh prasangkaku, stereotipku. Ya kita saling mengasihi aja. Kalau kita mau kan begitu. Harus merdeka orang mengasihi itu. Selama dia tidak merdeka, dia dipenjara oleh ketakutan, dia tidak akan pernah sempurna di dalam kasih itu sendiri. Gitu. Saya kira begitu. Oke. Ini menarik ini. Saya tidak tahu ini, saya yakin itu materi khutbah online hari ini barangkali. Ya bagaimana misalkan kasih sama ya, bahwa gereja memang dikesankan oleh banyak orang Islam, mungkin karena ini juga doktrin yang terus dipelihara sebagai sesuatu hal yang menakutkan, sesuatu hal yang kalau misalkan orang Islam itu masuk ke situ lalu menjadi Kristen secara otomatis Kristen seperti itu, atau kemudian nanti disuguhi babi. Nah, pentingkah gereja menurutmu itu juga cuek dalam arti ya nggak urusan dengan itu, atau kemudian mau pelan-pelan mencoba untuk lebih membuka dirinya agar supaya tidak dipersepsi seperti itu, terutama oleh orang Islam seperti itu. Bagaimana pendapatmu, Di? Iya, Gus. Kalau menurut pendapat saya sih, ya memang gereja mesti juga belajar. Kristen itu sendiri kalau di GKI, GKJW itu kan gereja-gereja reformis begitu ya. Kami selalu mereformasi diri. Artinya bahwa untuk satu titik yang kami anggap, oh ini benar gitu, itu belum tentu loh benar. Kita mesti belajar lagi. Oh ternyata masih ada yang kurang gitu. Dalam proses yang seperti itulah sebenarnya gereja harus berhadapan dengan teman-teman Muslim. Maksud saya begini, apa gereja sudah cukup dan berpuas diri dengan keadaan yang sekarang gitu kan? Enggak toh. Pemahaman kita sebagai gereja seharusnya adalah bahwa oh ini masih ada hal lain yang masih bisa dikerjain. Oh masih ada hal lain gereja yang lebih membuka diri, yang nggak bisa toh kita terus bilang oh sudah, aku sudah cukup melakukan bagianku lah, tinggal di sana, ayo tak tunggu gitu kan? Nggak bisa juga. Gereja yang mereformasi diri itu adalah bagian yang penting dalam rangka turut membangun sebuah penyingkapan prasangka, bahasa saya penyingkapan prasangka. Karena apa yang kita lakukan seringkali didasari dan dilatar belakangi oleh prasangka. Yang Kristen takut, sama seperti pengalamannya Pak Kristong tadi. Saya ini ketika di FKMJ juga kenal sama yang namanya Pak Didik, saya biasa panggil Pak Yai Didik. Beliau itu orang LDII loh. Oh, ya, orang LDII. Saya itu selalu punya, ya Gus Aan pasti tahu kan, Pak Didik itu loh. Nah terus saya selalu punya pikiran bahwa LDII itu sangat strict gitu ya terhadap orang Kristen, tuh nggak mau belas, pokoknya begitulah. Tapi kemarin pas waktu ke acara bersama FKMJ, Forum Komunikasi Masyarakat Jombang, ke daerah perkebunan apa sih itu di Ngawi itu. Nah Pak Didi itu ajak dan mengizinkan saya ketemu dengan salah seorang yang ada di desa itu yang juga pengurusnya LDII gitu. Saya itu mau masuk rumahnya saja, mau naik itu sudah mikir, karena di situ ada tulisannya gitu, kotak gitu, LDII gitu pengurusnya. Terus jadi apa enggak apa-apa ya saya masuk gitu. Apa nanti saya enggak mencemari halamannya, selamat saja gitu kan ketika masuk ke sana itu ya. Iya itu ya. Nah tapi ternyata tidak loh, beneran tidak, malah terus dibilang gini, ini harganya khusus. Dia jualan teh gitu ya. Harganya khusus, kok jangan bilang-bilang sama yang lain. Ini khusus untuk teman lo. Saya tuh udah seneng karena ngerasa apa ya? Ini orang LDII kok mau-maunya gitu loh ya, kasih harga khusus, harga teman, harga apa, jangan bilang-bilang. Terus Bu Didi itu juga gitu, kalau ngobrol tuh baik banget gitu ya. Itu membuka prasangka, dan itulah yang akan melancarkan jalannya komunikasi. Nah, artinya kan dari satu titik yang saya kira sudah benar, ternyata masih ada titik lanjutan di mana saya harus berproses. Itu yang saya pikir sebagai proses reformasi diri, termasuk reformasi gereja.
gereja pada titik ini mungkin merasa kami kan sudah melakukan banyak hal, tinggal yang Muslim apa. Padahal juga enggak sih saya kira. Gereja sendiri harus disadari punya prasangka-prasangka yang membuat kita berbatas ketika melakukan ini dan itu dalam rangka relasi dan kemanusiaan, dalam ranah kemanusiaan kita masih banyak hal. Gereja masih berdinding, gereja belum menjadi gereja yang tak berdinding begitu. Kayaknya menurut saya sih gitu, Gus. Jadi proses yang tidak berhenti. Iya, ini menurutku menjadi menarik karena biasanya saya ingin ngomong di dalam perspektif Islam bahwa ada semacam bukan ketakutan tapi semacam jaim ya. Jaim itu begini, saya mayoritas, ngapain saya harus main ke minoritas? Wong saya nggak butuh kok. Yang butuh aja yang masuk ke sini. Jadi itu sebabnya di banyak kiai-kiai yang suka sekali disowani ketika hari raya Idul Fitri, tetapi mereka nggak mau main balik ketika Natalan. Jadi mindsetnya itu masih seneng disowani, tetapi ketika ganti bowuh balik gitu kan, sowan balik, itu mereka nggak mau. Ini mentalitasnya yang menurut saya tidak hanya gereja yang perlu direformasi, bahkan kalau misalkan gereja membutuhkan reformasi bukan kali, mungkin di Islam kita membutuhkan reformasi 20-30 kali ya, karena cara pandangnya yang seperti ini. Nah, di menit-menit terakhir ini saya ingin Jihad, Vina, Pendeta Krispong dan Pendeta Dia misalkan juga memberikan closing statement. Mungkin bisa diawali dari Vina dulu seperti itu. Apa yang ingin kalian sampaikan? Apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman Muslim yang lain yang mungkin punya prasangka yang jelek terhadap kekristenan, punya cara pandang yang negatif terhadap gereja, terhadap salib, sehingga itu mengkontribusi praktek diskriminasi nantinya. Apa yang ingin kalian berdua sampaikan berdasarkan pengalaman itu? Vina, silakan Vina. Iya, Gus. Closing statement dari saya bagi teman-teman yang emang masih terkungkung dengan ibadah yang secara vertikal aja, kita harus mulailah untuk horizontalnya, mulai untuk naik level. Artinya jangan lagi takut dengan yang berbeda, jangan lagi punya persepsi, jangan lagi punya prasangka bahwa yang berbeda dengan kita itu tidak bisa menerima kita. Kita tidak bisa hidup bersama dengan mereka. Tidak, itu tidak benar. Kalau misalkan teman-teman emang mengikuti ini dari awal, di sini sudah banyak bukti bahwa semua yang berbeda ataupun kita semua yang berbeda di sini sebenarnya sama-sama saling menerima. Jadi saya sebenarnya ada sedikit kata-kata sih, Mas. Closing statement-nya semuanya. Jadi kita kan tahu bahwa dunia ini semakin tua. Tanda-tandanya kan di mana-mana. Setiap hari usia kita pun semakin tua. Saatnya rubah kami dengan kita. Wujudkan toleransi sekarang juga. Niscaya damai bagi semua. Tapi satu, tetap jaga hati, niat dan iman kita. Udah, Gus. Kamu udah kayak ustazah aja kalau seperti itu, Vina. Kalau tidak, pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada? Artinya jangan lagi lah, Gus. Anak PMI atau orang Islam yang lain. Ya. Semuanya pasti kan menginginkan kedamaian, Gus. Iya, betul. Iya, kalau misalkan kedamaian itu tidak akan tercipta dengan silakan, Ya, kalau saya cukup. Ya, betul sekali itu. Silakan, cukup jaga hati, jaga niat, terus tetap teguh dalam keyakinan. Nggak usah takut ketika kita mendatangi tempat yang bukan tempat kita gitu.
niatin aja di situ kita silaturahim, menjaga toleransi, menjaga kedamaian, niscaya nanti bakalan hidup kita tenang dan damai bersama orang-orang baik di sekitar kita gitu. Menarik sekali itu apa namanya closing statement Jihan untuk mengajak setiap orang untuk bisa saling mengetahui satu dengan yang lain seperti itu. Halo Mel, apa yang ya ini kita mau closing statement, apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman Muslim, teman-temanmu yang Kristen, yang mungkin Tionghoa, menyangkut soal pengalamanmu ini, pesan apa yang ingin kamu sampaikan di akhir ini? Silakan Mel. Halo Mel. Halo Mel. Oke, rupanya terputus. Dia di Chris Pong dan juga dia mood. Oke. Halo Mel. Iya, mungkin suaranya Gus Aan keputus seperti di saya tadi ke Melinda. Halo, apakah saya terdengar? Halo? Dibantu chat mungkin Gus, pertanyaannya dicatkan. Oke. Dia kamu mendengarku nggak? Dengar, tapi kadang hilang Gus suaranya. Oke. Itu memang salah satu kelebihanku hilang. Ya, silakan Chris Pong dan juga dia memberikan closing statement ya, pesan apa yang ingin kalian sampaikan kepada banyak hal, pada banyak orang menyangkut soal pentingnya relasi seperti ini. Siapa dulu? Siapa dulu nih? Dia dulu. Oke, saya ya. Sesama pendeta dilarang saling mendahului. Saling mensabotase. Ya, jadi kalau menurut saya DKI dulu dah. Pokoknya intinya, saya udah ngomong. Jadi intinya kita semua itu mau jadi maju itu kan kalau hidupnya kita damai sejahtera. Kalau di Kristen tagline damai sejahtera di dunia. Tapi damai sejahtera itu tidak akan pernah bisa kita gapai kalau kita masih hidup dalam prasangka. Tindakan-tindakan apapun yang kita lakukan dalam rangka mengupayakan damai sejahtera itu akan selalu berhenti pada yang namanya ketakutan dan prasangka. Nah, dari diskusi ini tadi saya kira satu hal yang penting adalah beranilah untuk melangkah melampaui Beranilah melangkah melampaui ketakutan dan prasangka. Sebab apa yang ada di balik itu belum tentu senegatif apa yang kita pikirkan. Tapi kalaupun pada akhirnya kita mendapati yang kita takutkan itu terjadi, ya jangan berhenti. Karena masih ada banyak lagi yang lain yang tidak seperti itu. Berhentilah berprasangka, tapi juga berhentilah mengeneralisir. Buat saya itu sih Gus closingnya. Ini menurut saya kamu pendeta banget, itu tinggal satu kamu kasih ayat gitu sudah seperti khotbah itu dia menurut saya. Ini pesan yang sangat menarik. Kita diminta untuk berhenti menghakimi, kita juga diminta untuk melakukan stop untuk melakukan generalisasi. Dan ketika ketakutan itu datang menghampiri, kemudian kita jangan takut, tapi terus saja seperti itu. Ini bagi saya catatan yang menarik. Pendeta Chris Pong, silahkan apa yang ingin disampaikan menyangkut diskusi kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih Gus. Pertama, closing statement saya, kita ini beragama. Kita ini adalah negara beragama, tetapi juga negara yang merdeka. Saya berpikir begini, mari kita jadikan agama itu juga untuk memerdekakan kita, bukan memenjarakan kita. Nah, keyakinan kita,
kemudian dogma kita itu justru bisa memerdekakan kita gitu, bukan untuk memenjarakan diri kita. Karena bagaimanapun juga kita semua di dunia ini kok lebih baik golek sedulur ya timbang golek musuh kan gitu ya. Nah, golek musuh gitu ya. Iya. Orang yang merdeka itu seneng golek sedulur daripada golek musuh. Iya, betul. Ya, karena orang yang tidak merdeka akan berpikir bahwa banyak orang itu menjadi musuhnya kan begitu. Banyak orang itu harus ditakuti, harus macam-macam gitu. Ini terjadi pada agama apapun juga, karena agama itu bisa membuat orang mempunyai jiwa yang merdeka, tapi juga bisa menjadikan jiwa orang itu terpenjara. Pilihan pada kita semua, mau dimerdekakan dengan agama kita masing-masing atau dipenjara dengan dogma, dengan keyakinan, dengan agama kita masing-masing. Kalau saya pribadi memilih menjadi orang yang merdeka di negara yang merdeka dengan mencari sedulur, gitu, mencari saudara. Karena kita orang semua bersaudara, katanya begitu. Ya, terima kasih. Saudara. Saudara. Terima kasih. Ini menurut saya menarik seperti ini. Melinda bersama dengan kami. Silakan Mel. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada kepada khalayak publik terkait dengan pengalamanmu seperti itu? Halo Mel. Melinda. Waduh, lift. Halo Mel. Nah, aduh Melinda ini kemana? Ini saya kira menarik. Jadi ketika kita takut, harusnya kita tidak berhenti dari ketakutan itu. Ketika kemudian kita berusaha untuk memurnikan diri kita dengan cara memperbanyak musuh, maka sesungguhnya itu yang harus kita perangi. Jadi mengutip seperti yang disampaikan oleh Pendeta Krispong, bahwa harusnya orang yang merdeka itu lebih banyak mencari saudara ketimbang mencari musuh. Tinggal bagaimana kemudian kita melakukan itu. Saya kira semua di antara kita punya kewajiban untuk menjadikan diri kita martir ya. Banyak orang yang pintar tetapi tidak cukup berani untuk melakukan terobosan itu. Dan harusnya kepintaran memang harus diikuti dengan dengan keputusan untuk berani menjadikan diri kita sebagai teladan. Melinda masih bersama kami? Halo Mel. Melinda. Pak, ini suaranya nggak dengar tuh Pak. Oke, ini yang menurut saya menjadi hal yang sangat menarik. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya di sini, atas sharing yang sangat luar biasa. Semoga banyak orang dan semakin banyak teman-teman yang bisa meniru jejak langkah kalian, berani untuk mematahkan pewarisan ketakutan, untuk bisa mempertahankan Indonesia dengan cara yang benar-benar sangat luar biasa ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih Pendeta Krispong, Pendeta Diah, dan juga Vina serta Jihan. Sampai ketemu. Terima kasih. Sampai ketemu. Jangan lupa untuk bisa menyemangati dan juga membuat banyak orang mengikuti jejak-jejak kalian. Dan kita akan tunggu lagi episode berikutnya dengan hal yang sangat luar biasa. Teman-teman sekalian, kita ada di menit yang terakhir. Saya ingin mengatakan betapa senangnya teman-teman bisa berinteraksi bersama dengan kami. Terima kasih atas komen dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf kalau tidak bisa menjawab dan bukannya satu persatu terkait dengan sharing pengalaman yang ada di sana seperti itu. Di akhir ini saya akan ngomong terima kasih Mas Edu Bagur yang juga telah membagi pengetahuannya di sini mengenai tentang suka dukanya ketika
mencoba untuk menerobos doktrin-doktrin yang masih kekeh dipertahankan di dalam satu komunitas. Terima kasih kepada kolega saya, Mas Taro Hitam, yang ini teman dosen yang ada di UC. Bagaimana saya dan dia terus mencoba mendorong mahasiswa dan mahasiswi di kampus untuk datang dan mengalami sendiri, dan seperti yang dialami oleh Vina maupun Jihan. Ini hal yang sangat menarik. Saya kira sekali lagi masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh orang lain. Masa depan Indonesia itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara terus merawat kebinekaan dan juga keberagaman, tidak dengan kata-kata, tetapi mulailah mengidentifikasi. Kalau Anda Islam, mulailah untuk nyambangi gereja dan mengucapkan selamat Natal. Kalau Anda Kristen atau Katolik, mulailah untuk mendekati gereja dan biarkan diri Anda berada dalam satu ketakutan dan kemudian mencoba mengatasinya. Terima kasih atas semua kebersamaannya. Kita akan selalu bersama di Ngaji Kristen Islam untuk periode dan juga episode yang akan datang. Terima kasih, selamat hari Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.